kelas dari Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mundur 2.3, ya, coaching dalam observasi akademik yang terdiri dari pengamat ataupun observer Cook dan Kuci. Bersama saya, Badrul Zaman SH dari SMK Negeri 1 Tanah Luas, di sebelah kanan saya. Sapriani dari SMP Negeri 3 Syam Talira Halim. Di sebelah kiri saya. Halimatus Sadia dari SD Negeri 38. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Haina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Jadi Ibu mau melakukan coaching bersama Pak gitu ya. Ya benar. Baiklah Ibu, sebelum mulai ikut ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Nanti saya memberitahukan dulu apa yang akan saya nilai. Yang pertama nanti akan saya nilai adalah seorang coach, yaitu kemitraan. Insya Allah Bu. Ya, baik Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yaitu kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Insya Allah nanti kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat saya mengcoaching saya yaitu Bapak Badrus, saya ingin mengembangkan nanti kompetensi tentang esensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Waalaikumsalam Pak Badrus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga sehat. Bu Ani, punya sedikit waktu untuk saya, Bu Ani. Saya ingin bercerita sedikit tentang masalah yang saya. Bisa Bu ya? Ya, boleh Pak. Tentu saja. Apa yang bisa saya bantu Pak? Yang pertama ingin saya sampaikan Bu Ani, harapan saya setelah nanti saya melakukan coaching dengan Ibu, sehingga saya menemukan solusi yang terbaik untuk apa yang sedang saya lakukan sekarang. Baik, Pak. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, apa yang Bapak harapkan nantinya setelah kita coaching? Ada solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Baik Bu Ani, langsung saja ceritanya sebelumnya. Sebelumnya tidak mengganggu nih Bu Ani. Oh tidak Pak, tentu saja. Boleh, silakan Pak. Begini, jadi di sekolah saya kebetulan ada satu rombel siswa yang tidak memenuhi kapasitas, artinya tidak ada rombel yang untuk mereka tempati. Jadi timbullah inisiatif dari kepala sekolah, kita merembuk dengan pihak Intel, ingin membagi satu rombel sekolah belajar yang luasnya 8x9 itu disekat menjadi 2. Dan itu saya sebelum mereka melakukan atau menemukan solusi seperti itu, saya sudah bisa memprediksi bahwa nanti pembelajaran tetap tidak kondusif. Ternyata apa yang saya firasat saya benar adanya seperti itu, sehingga pembelajaran yang saya lakukan terasa terganggu. Jadi saya berangkat di rumah tetap capek sehingga sampai di sekolah pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu tidak maksimal. Itu salah satunya. Apa yang harus saya lakukan? Baik Pak, tadi dari permasalahan Bapak Ya. bahwa di sekolah Bapak ada ruangan yang memang kapasitasnya itu tidak mencukupi ya. Betul. Sehingga pembelajaran sedikit terganggu. Nah dari hal ini kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi di sekolah kebetulan Bu Ani ada 3 orang unsur mahasiswa yang dekat dengan saya. Mereka juga mengeluh dengan persoalan ini. Terus kami ingin menemukan solusi yang tepat agar permasalahan ini hendaknya diketahui oleh kepala sekolah. Apa yang sedang kami jalankan hari ini, beliau harus tahu bahwa kami itu betul-betul tertekan dan tidak nyaman. Jadi di antara ketiga orang kami, jadi di antara mereka tidak ada yang berani mengusulkan ini kepada kepala sekolah. Baik.
Jadi dari permasalahan ini, kalau menurut Bapak, ini kan proses pembelajarannya tentu tidak maksimal Pak ya. Kira-kira pembelajaran atau situasi yang bagaimana yang Bapak inginkan di sekolah Bapak? Tentunya Bu, sebagai seorang guru yang profesional tetap transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik itu kan harus maksimal dan sukses. Kalau tidak dibarengi dengan kondisi yang kondusif, tidak bisa saya lakukan. Saya ingin walaupun sekolah saya letaknya di pedalaman, sekurang-kurangnya walau tidak bisa mengimbangi adalah semacam 50%, 75% mereka juga bisa merasakan pembelajaran seperti yang ada di kota-kota. Paling tidak mereka setiap hari ke sekolah itu adalah semacam ilmu yang mereka bawa pulang. Baik Pak. Baik Pak, dari permasalahan ini terus kemudian Bapak menginginkan bahwa pembelajaran itu lebih maksimal dan tentunya lebih aktif Pak ya. Nah kalau kita lihat kondisi sekarang di sekolah Bapak dengan kondisi yang permasalahan Bapak alami, kira-kira sekarang kita rantingkan di angka 1 sampai 10 ini berada di posisi angka berapa Pak? Di bawah 50, Di bawah 5. Baik, Belum sangat mencapai sangat setengah. rendah sekali Sangat Pak ya. drastis, Bu. Jadi nantinya setelah Bapak melakukan mungkin mencari solusi atau rencana-rencana yang akan Bapak lakukan ke depan, kira-kira Bapak menginginkan kondisi ini bisa naik ke skala berapa Pak supaya lebih baik? Saya tidak berharap terlalu tinggi, Bu. Paling di atas 80 itu saya rasa sudah lumayan. Karena kondisi sekolah kami itu pun di pedalaman dengan melihat kondisi siswa, kemudian minat belajar mereka. Jadi tidak bisa langsung secara spontan. Jadi ada tahapan yang perlu kami lakukan. Mungkin di tahun ini kami punya target 80. Kemudian di 85 sampai 100 begitu. Baik. Nah, jadi Pak, untuk pertama sekali bersama teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain tadi kan tidak ada yang berani menyampaikan. Ini kalau langkah pertama kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kami biasanya setiap waktu istirahat Bu, ada semacam ngopi. Jadi di situ kami mencari solusi terhadap permasalahan kami. Jadi saran dari Pak Useni kebetulan ada di situ wakil kepala sekolah yang memang lumayan dekat dengan kepala sekolah. Jadi saran beliau lebih baik ini kita sampaikan melalui wakil saja. Kalau langsung ke kepala sekolah rasanya tidak ada yang berani Bu, apalagi kepala sekolah itu agak sedikit killer Bu kalau di sekolah saya. Baik, Pak. Itu Baik. yang bikin masalah Pak. Itu dia. Ya, baik Pak. Jadi begini Pak, tadi ada rencana akan menyampaikan kepada wakil ya Pak ya. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan wakil nantinya setelah Bapak berkomunikasi dengan Dewi? Ternyata gini Bu, jadi kawan saya seperti setengah-setengah juga. Ya. Sebelum ke kepala sekolah ada baiknya kita jumpai komite dulu. Nah begitu, boleh juga saya bilang lebih bagus ke komite dulu, biar nanti komite sama wakilnya yang menjumpai kepala sekolah. Tapi itu masih wacana dan itu belum kami lakukan karena baru-baru ini kepala sekolah baru pulang dari Malaysia operasi di bagian perut dan belum sembuh nih, masih sakit. Jadi kami juga harus memandang kondisi yang tepat untuk menyampaikan. Baiklah Bu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Pak Hadiani. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dan catatan. Namun sebelum saya menyampaikan catatan ini untuk Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator tercapainya dari proses coaching tadi bersama Bapak? Baik Bu, saya tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur peta dan juga dengan prinsip coaching. Baiklah Bu, jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi pada catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip coaching yang yaitu sebagai kemitraan, kemudian itu terbukti dengan Ibu ketika ngobrol dengan coaching tadi. Dan ada juga tadi perbedaan serta hal-hal lain. Jadi Ibu tadi sudah melakukan prinsip kreatif yang diharapkan tadi juga, kemudian juga sudah berusaha menggali kreativitas dari coaching tadi untuk menggelarkan berbagai solusi-solusi
terkait masalah yang dihadapi. Ya, Bu. Kemudian Ibu juga ada mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot ya, agar memaksimal dari coaching Ibu tadi. Ya, Bu. Dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan presensi yang telah Ibu lakukan tadi. Kemudian dari catatan saya, semua ini sudah terlaksana dengan baik, Bu. Dan yang penting dari proses ini sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, yaitu melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang diperlukan. Baiklah, alhamdulillah secara gambarannya catatan ini sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, jadi ya Bu, sama-sama pertanyaan yang terakhir ini Bu, Ya, Bu. berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching Ibu bersama Pak Badut tadi? Baik, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya, yaitu tentang bagaimana memahami proses coaching ini lebih baik lagi ke depan, Bu, ya. Sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, baik bersama rekan sejawat maupun coaching kepada siswa saya. Iya, ya Ibu tadi juga berarti telah melakukan kehadiran penuh untuk menjadikan coaching bisa lebih rileks dalam menemukan solusi-solusinya yang ada pada permasalahan yang dihadapi pada coaching Ibu tadi. Baik, saya berdoa semoga teknik yang Ibu harapkan tadi, yaitu teknik TOK yang pernah Ibu lakukan tadi, bisa dimaksimalkan dalam kegiatan coachingnya. Mungkin ini juga saya jadikan sebagai pembelajaran supaya nanti ketika Ibu melakukan coaching sudah ada gambaran-gambaran yang bisa Ibu terapkan, terutama di dalam paradigma coaching yang disampaikan bahwa coaching itu harus berpegang teguh pada tirta. Ya, baiklah, baik Bu, mungkin ini saja catatan saya yang saya sampaikan. Semoga Ibu nanti ke depan bisa lebih bagus lagi ya Bu. Ya, Bu. Semangat terus Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Ani telah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.